Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar, tidak asal-asalan, dan harus belajar agama agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar, tidak boleh asal-asalan. Kita harus belajar agama agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari-cari oleh manusia. Setiap mereka beraktivitas dengan cara yang berbeda-beda. Tujuannya yang dicari adalah kebahagiaan. Apabila kebahagiaan itu bisa dibeli jamaah sekalian, pasti yang bahagia hanya orang-orang yang berduit saja. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pastinya yang bahagia hanya orang-orang kaya saja. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang dimaksud adalah tenangnya hati, lapangnya dada. Dan ingat, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kebahagiaan itu tidak bisa ditentukan dengan besarnya harta seseorang. Tidak dijamin hartanya banyak pasti bahagia, dan tidak dijamin hartanya dikit pasti sengsara. Dan kebahagiaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu bisa diusahakan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengusahakan
agar kita mendapatkan kebahagiaan ini? Kata para ulama, cara yang pertama agar kita mendapatkan kebahagiaan adalah dengan iman dan amal saleh. Kenapa demikian? Ini sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama Allah dijanjikan mereka bakal mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man amila salihan," barang siapa yang dia beramal saleh, amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, min dzakarin au untha, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Inilah iman dan amal saleh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Akan kami berikan buatnya kebahagiaan ini di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan terbaik buat mereka oleh karena apa yang telah mereka perbuat ini di akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan iman, dengan kita beriman kepada Allah dan kita beramal saleh, yaitu amalan sesuai dengan yang disyariatkan, inilah yang mesti kita cari tahu. Apakah amal saleh yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang disyariatkan atau belum? Inilah yang mesti kita pelajari di majelis-majelis ilmu. Apakah ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang disyariatkan atau belum? Kalau sudah dan kita juga beriman kepada Allah, maka dengan ini seseorang dapat memperbaiki kondisi hatinya, seseorang dapat memperbaiki tingkah lakunya, dan seseorang bakalan mendapatkan kebahagiaan soal urusan dunia dan akhiratnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan iman dan amal saleh maka dapat dipastikan seseorang memiliki pondasi yang sangat kuat untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Kemungkinan hartanya banyak, karena dia punya iman dan amal soleh, insya Allah tetap bahagia. Kemungkinan hartanya dikit, karena iman dan amal soleh, insya Allah tetap bahagia. Kemungkinan bisa beli rumah, kemungkinan gak bisa beli rumah. Kemungkinan punya mobil, kemungkinan gak punya mobil. Kemungkinan punya motor, kemungkinan gak punya motor. Kemungkinan dompetnya tebal, kemungkinan dompetnya tipis. Kalau orang punya iman dan amal saleh, dia akan tangguh dan dia akan siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan, dan pastinya Allah tetap akan memberikan kebahagiaan pada dirinya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan bisa kita usahakan dengan kita belajar ilmu agama. Kebahagiaan bisa kita usahakan dengan kita belajar ilmu yang bermanfaat. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kata para ulama, karena ilmu yang bermanfaat bisa mengalihkan perhatian hati seseorang dari sesuatu yang dapat menggoncangkan hatinya, yang mestinya karena sesuatu dia itu harusnya bersedih, akan tetapi karena dia belajar agama, dia bisa mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini terjadi semua karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, belajar agama ini bisa menyejukkan hati seseorang. Belajar agama bisa menambah semangat seseorang. Dan lebih dari itu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, bisa mendapatkan ketenangan hati, bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah,
wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mengajarkan kitab Allah. Mereka saling mengajarkan kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Mereka bermajlis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan membanjiri mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka di sisinya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kebahagiaan bisa kita usahakan dengan kita belajar agama. Sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya orang yang belajar agama akan mendapatkan ketenangan. Orang yang belajar agama akan mendapatkan rahmat. Orang yang belajar agama akan dinaungi oleh para malaikat. Orang yang belajar agama namanya akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Dan pastinya orang yang belajar agama dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, agar kita bisa dengan mudahnya beriman dan melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa dengan mudahnya menghadiri majelis-majelis ilmu di tengah-tengah kesibukan kita. Barangkali ada majelis ilmu di sela-sela istirahat kita ba'da zuhur. Barangkali ada majelis ilmu di sela-sela kepulangan kerja kita ba'da maghrib. Barangkali ada majelis ilmu di sela-sela liburan kita Sabtu Ahad. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan agar kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang bermanfaat, dan itu kita harapkan bisa mendatangkan kebahagiaan buat kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari-cari oleh manusia. Kebahagiaan tidak bisa dibeli oleh harta, akan tapi kebahagiaan bisa diusahakan. Cara lain kita mengusahakan agar kita mendapatkan kebahagiaan adalah dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Contoh yang sederhana jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat dalam keseharian kita, ada orang yang marah-marah gak jelas, teriak-teriak. Kemudian apa yang kita katakan kepadanya? Istighfar, ingat Allah. Maka ingat Allah bisa mendatangkan ketenangan. Lebih dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita berzikir kepada Allah, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan bisa kita usahakan. Caranya adalah dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ingat-ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka dengan itu kita bisa berbahagia. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita hidayah taufik, sehingga setelah beberapa tahun yang lalu sudah sholat 5 waktu terus, sholatnya berjamaah terus, kemudian rutin hadir di majelis ilmu. Ingat-ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada dirinya, dia akan bahagia.
Dia lihat ada orang susah, dia ingat, ya Allah, alhamdulillah, dia mendapatkan lebih dari orang yang dia lihat. Ingat nikmat Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Ini Allah sebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, akan aku tambah nikmatku kepada kalian, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, kalian tidak bersyukur, maka ingat, azabku sangat pedih. Dan dalam Al-Quran jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak Allah perintahkan agar kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Allah kasih isyarat, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Kemudian Allah perintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni, kalian harus berzikir kepadaku, kalian harus ingat kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, perintah Allah, bersyukurlah kepadaku. Washkuruli wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Maka ayat tersebut menunjukkan agar kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan bisa kita usahakan juga dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Karena sejatinya senjata utama yang dimiliki oleh orang beriman adalah doa. Dengan doa kita bisa minta apa saja yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita bisa minta kebahagiaan, sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, maka jangan engkau bebankan kepadaku segala urusan walaupun sekejap mata. Tolong ya Allah, tolong. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaiki urusanku semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan bisa kita usahakan dengan tawakal, yaitu kita hanya mengandalkan Allah saja. Kita hanya bersandar kepada Allah saja. Kita hanya bertawakal kepada Allah saja. Kita tidak menyerah dengan prasangka-prasangka buruk. Ya hujan, gak jadi dagang deh. Ya ini, ya itu. Tidak. Akan tetapi kita hanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengandalkan makhluk. Kita tidak bertawakal kepada orang. Maka dengan begitu akan hilang rasa sedih dan gundah gulana. Kenapa? Karena ketika dia bertawakal kepada selain Allah, yang ada adalah kelemahan. Berbeda ketika dia bertawakal kepada Allah, dia akan mendapatkan kekuatan, kelapangan, kebahagiaan yang tidak bisa didapat kalau dia bertawakal kepada selain Allah. Sebagai gambaran sederhana, ketika ada orang mengusahakan sesuatu, dia mengurus satu administrasi, katanya ada orang dalam. Dia bertawakal kepada orang dalam itu, ternyata gagal. Apa yang terjadi? Sedih, tidak bahagia. Akan tetapi walaupun diusahakan sama orang dalam, ketika dia bertawakal hanya kepada Allah, ketika gagal, apa yang terjadi? Dia tetap bahagia. Dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, beres. Udah takdir Allah, ini masih gagal. Ketika gol berhasil, maka dia akan berbahagia, dia baik. Makanya Nabi SAW mengungkapkan dalam hadis sahih, dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwasannya ajaban li amril mu'min, orang beriman itu luar biasa, orang beriman itu istimewa. Nabi SAW menegaskan, mengatakan apabila dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur. Kemudian apabila dia mendapatkan musibah, ujian dari Allah, maka dia bersabar. Maka dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan.
Allah tegaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan pada dirinya. Maka dari ayat yang mulia ini kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan, akan memberikan kebahagiaan urusan dunia dan urusan akhirat seseorang. Kapan? Ketika dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebahagiaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbahagia dengan iman dan amal saleh. Kita bisa berbahagia dengan kita belajar agama. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kita ingat Allah, berzikir. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan doa, dan yang terakhir tadi disampaikan, kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah taufik kepada kita semuanya agar kita diberikan kemudahan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.